Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Moderasi Beragama. Teman-teman sekalian, pada saat ini kita dihadapkan dengan persoalan radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme, sehingga ini berpengaruh terhadap konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian, agama Islam mengajarkan kepada kita agar kita tidak ekstrim, kaku, dan rigid dalam memahami ajaran agama yang dapat memunculkan fanatisme buta atau asobiah, sehingga kita merasa kita paling hebat, kita merasa kita paling benar, dan kita merasa kita paling masuk surga. Intinya, semua yang tidak sama pikiran dengan kita dan bukan kelompok kita, mereka adalah sesat dan masuk neraka. Oleh karena itu teman-teman, saat ini kita temui konflik yang berujung perkelahian akibat berbeda paham dan aliran. Aksi kekerasan terhadap ulama yang sering terjadi dengan alasan tidak NKRI. Menolak ragam budaya dengan alasan tidak Nusantara. Melakukan aksi bom bunuh diri dengan alasan jihad untuk meraih ridho ilahi. Teman-teman sekalian, menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, seorang ahli tafsir asal Damaskus, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam karyanya Tafsirul Quranil Azim juz 1 halaman 380 menjelaskan, "Fabima rahmatim minallah ay bi rahmatim minallah," dengan rahmat Allah. Ayat ini diawali dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 128. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian, kalau kita baca sejarah bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Madinah sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Prinsip apakah yang dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi sebuah kekompakan, menjadi sebuah kebersamaan, sehingga terwujud Madinah yang madani. Salah satu prinsip yang dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tasawuf atau bertoleransi. Teman sekalian, perlu kita sadari bahwa setiap orang memiliki perbedaan. Orang yang kembar saja pasti ada bedanya, apalagi kita. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda suku, bahkan berbeda agama. Toleransi adalah solusinya. Jangan sampai kita melakukan tindak kekerasan, memaksa kehendak, dan merasa paling benar. Teman-teman sekalian, di ujung ayat ini Allah menguncinya dengan kalimat Innallaha yuhibbul mutawakkilin dalam At-Tafsirul Wajillil Quranil Karim yang diterbitkan oleh Lajnah Fantasina Mushaf Al-Quran Kementerian Republik Indonesia jilid 1 halaman 194 menegaskan bahwa apabila engkau telah membulatkan tekad untuk melaksanakan hasil musyawarah, maka bertawakallah kepada Allah dan akuilah kelemahan dirimu di hadapannya setelah melakukan usaha secara maksimal. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian ada 3 prinsip yang baru kita tanamkan untuk mewujudkan moderasi dalam beragama. Yang pertama,
bersikap lemah lembut dengan mengembangkan sikap toleransi antar sesama. Yang kedua, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala moderasi beragama ini mampu kita wujudkan, maka Islam rahmatan lil alamin insya Allah mampu kita wujudkan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107, yang artinya, sungguh apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Husaini, seorang mufassir kontemporer dari Mesir yang digelar sebagai Syekh Imamud Da'iyatul Islam, sang penyeru agama Islam, dalam salah satu karyanya yang sangat monumental, Tafsirus Sya'rawi, jilid 16 halaman 9674, menjelaskan, yang artinya bahwasanya apa yang didatangkan Allah di dalam Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk yang benar. Teman-teman sekalian, dipastikan bahwa kita tidak akan pernah tersesat, tidak akan saling menyesatkan, tidak akan berfaham radikalisme, tidak akan melakukan aksi terorisme jika benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita. Maka untuk itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Muhammad Ali Asy-Syaukani, seorang ulama besar Qadi, ahli fikih dari Yaman, dalam tafsir Fathul Qadir jilid 3 halaman 509 menjelaskan bahwa tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad dengan membawa hukum-hukum syariat, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia tanpa ada keadaan atau alasan khusus yang menjadi pengecualian. Dengan kata lain, satu-satunya alasan kami mengutusmu wahai Muhammad adalah sebagai rahmat yang luas, karena kami mengutusmu dengan membawa sesuatu yang menjadi sebuah kebahagiaan di akhirat. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang dikembangkan dengan kelemah lembutan, bukan kekerasan. Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, bukan diskriminasi. Agama yang mengedepankan perdamaian, bukan peperangan. Agama yang menghormati perbedaan, bukan fanatisme buta terhadap golongan. Agama yang menjunjung tinggi moderatisme, bukan ekstremisme. Betul hadirin? Oleh karena itu, mari kita bangun bersama NKRI dengan mengembangkan sikap moderasi, sehingga terwujud perdamaian sejati yang merupakan dambaan dan idaman setiap anak negeri. Sebagaimana kesimpulannya, untuk menjadikan Indonesia maju dan hebat di tengah banyaknya perbedaan baik suku, bahasa, budaya, agama, maka menumbuh kembangkan sikap moderasi adalah solusi buat kita bersama. Hal ini adalah implementasi dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.